Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Sigit Trihandoko di channel Flora Fauna. Ya, hari ini kita beralih tema ke tanaman ya, atau bonsai. Kemarin saya sempat lihat di postingan bonsai di grup Facebook. Nah, ini saya sudah berada di depan rumah dari pemilik bonsai yang saya ketahui di Facebook ada banyak sekali bonsainya gitu. Jadi saya agendakan hari ini ke rumahnya untuk sharing-sharing. Nah, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel Flora Fauna, like, share, dan komen. Nah, ini di belakang saya ada salah satu karya bonsai beliau. Nah, ini coba kita lihat. Nah, ini salah satu bonsai serut ya. Serut berada di depan rumahnya. Di samping-samping rumahnya ini banyak sekali bonsai. Langsung aja kita tanya-tanya ke pemiliknya aja ya, supaya lebih tahu lagi terkait kemarin kabar yang beredar di masyarakat setempat, katanya ada hal mistis terkait bonsai beringin yang dimiliki oleh Om Sutek nih. Ya, Om, ini apakah ada hal-hal mistik yang berkaitan dengan bonsai ini? Bonsai apa yang namanya, Om? Bonsai Kimeng ya, singkat cerita kemarin bonsai Kimeng ini saya dongkel Dari mana Mas dongkelnya ini, Mas? dari puskesmas setempat, karena puskesmas mau dibongkar, mau dialih fungsikan. Jadi sama kepala desanya saya disuruh dongkel ini. Nggak taunya setelah saya dongkel itu si penghuni ini ikut sama saya. Malamnya itu kayak ada suara orang nangis lah, orang goreng-goreng lah. Itu kan nggak biasa. Oh gitu ya. Iya. Itu Anda sendiri yang mendengarkan, yang tahu, atau ada orang lain juga Mas yang tahu terkait hal tersebut? Awalnya yang dengar itu istri saya dengar orang nangis. Terus istri tanya, kok ada orang nangis Mas? Terus saya bilang, alah mungkin tetangga sebelah lagi sakit gigi itu. Ternyata keesokan harinya, malamnya ada suara tangisan lagi dan berkelanjutan sampai sekitar 2 minggu. 2 minggu itu enggak, udah pernah dicek keluar atau belum Mas? Iya, ketika itu ada suara itu saya cek keluar, itu nggak ada orang, nggak ada apa-apa, tetangga juga nggak sakit. Setelah saya tanyakan sama orang yang ngerti gitu, ternyata memang ada yang penghuni dari puskesmas itu yang ikut saya. Oh, ikut di pohon beringin ya? Iya. Kimeng ini ya. Ini katanya orang pintar kan lambang aja, lambang tempat si penghuni tinggal gitu aja. Oh. Jadi Ya, ini singkatnya ya, kalau orang meninggal ada batu nisan, ya ini batu nisannya seperti itu. ya. Jadi ketika ini saya ambil, di sana kosong, nggak ada tanda kalau di situ adalah tempat tinggalnya. Akhirnya si penghuninya berontak sama saya. Ini kalau dilihat dari pohonnya memang sudah besar ya teman-teman, udah besar, terus juga akarnya banyak sekali. Ini kalau umurnya kira-kira berapa tahun Mas? Ini kalau umurnya, kalau 10 tahun udah ada ini Mas. 10 tahun di Alam liar sana, di tempatnya di dulu. puskesmas dulu ya. Iya, kalau di sini baru hampir 1 tahun. Cuman kemarin saya program ulang karena
kurang suka sama bentuknya. Berarti itu di sini baru terus ada fenomena mistis tersebut, terus ini masih ada nggak Mas kira-kira sekarang? Lah setelah saya tanyakan sama orang pinter itu, akhirnya saya juga cari solusi. Masa sih saya biarkan istri saya terus tetangga saya juga dengar kayak gitu, kok saya biarin, kan enggak. Akhirnya setelah saya tanyakan, terus istilah Jawanya saya tembung gitu sama si penghuninya, saya tembung. Akhirnya saya ganti di puskesmas itu, saya ganti dengan tumbuhan kecil gitu. Setelah saya ganti, udah mereka ternyata cuman menginginkan tanda itu tempat tinggalnya gitu doang. Oh, gitu. Jadi setelah itu cuma mengganti dengan pohon kecil gitu ya Mas? Iya, saya ganti Di sana nggak saya ada ritual apapun dari orang pinter tadi? nggak ada, cuman istilahnya di situ saya jawab, Mbah maaf karena saya telah lancang mengganggu kediaman Mbah, dan saya ganti dengan tumbuhan ini sebagai tanda maaf saya, seperti itu. Terus sejak itu di sini udah nggak ada Sejak itu dengeran udah sama sekali nggak ada istilahnya kayak suara orang nangis segala macam, udah nggak ada. Terus denger nih ya, kemarin setelah di sana ada pohon yang Mas tanam terus dipindah oleh orang lain katanya diimpeni juga. Iya. Bermimpi terkait hal tersebut tuh apa benar Mas itu? Iya, itu benar nyatanya. Ada tetangga yang cerita sama saya. Itu katanya dia bilang beringin yang kamu tanam itu ini menghantui orang yang udah mencabutnya, katanya gitu. Setelah saya tanya balik, ternyata memang sampai mendatangkan dukun dari desa sebelah itu. Oh iya. Ya. Tapi alhamdulillahnya karena mungkin dukun udah pinter negosiasi sama yang berpenghuni itu, akhirnya ya bisa dipindah tumbuhan itu. Kalau wujudnya belum tahu ya apa itu. Enggak ada penampakan di situ, cuman suara aja. Suaranya itu kayak orang nangis, terus tetangga bilang itu kayak malam-malam itu kayak istri goreng-goreng apa gitu. Padahal enggak. Ya. Ini coba teman-teman ini ya, yang mungkin punya penglihatan bisa dilihat nih masih ada penghuninya atau enggak ini ya, kira-kira berwujud apa ya. Orang nangis sama orang goreng-goreng, kayaknya perempuan nanti wujudnya nih, tapi kurang tahu juga saya. Nah setelah itu gimana Mas ya, maksudnya dipindah di mana, kan itu mau dibangun ya? Ya itu katanya dengar-dengar dipindah di pojok ya tanah yang dibangun itu. Sekarang kan dari puskesmas itu dibangun jadi pom ini ya. Pom ini. Setelah dibangun pom ini itu ternyata dipindah di belakangnya gitu aja. Dan penghuninya masih di situ ya Mas berarti? Pastinya masih, hanya saja untuk pemindahan lokasi seperti itu kan ya istilah gaibnya ya, mungkin di tempat yang baru itu dikasih rumah baru seperti itu. Oh, iya. Dan sekarang udah nggak mengganggu lagi ya? Dengan itu udah aman sekarang ya. Nah ini salah satu ikon ya di tempat Om Sutek ini terkait bonsai, tanaman bonsai, namanya bonsai Kimeng. Bonsai ini kan ngomong-ngomong orang kan banyak penghuninya Om ya. Apalagi tanaman yang sudah berumur besar gitu ya, itu pasti seakan-akan ada penghuninya. Nah, saran dari Om Sutek untuk teman-teman yang menyukai bonsai supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti apa Om? Ya
gini, kalau untuk sarannya untuk pendongkel seharusnya izin ya, izin sama istilahnya mau dongkel gitu ya, ya permisi lah, permisi, assalamualaikum. Kalau orang Jawa bilang amit mbah, putune badhe nyuwun tandurane damel petetan, seperti itu. Istilahnya izin lah, karena Izin ya. karena di alam sana pun kan sama kayak di alam nyata, mereka juga punya kepunyaan dan harusnya kita juga menghormati dan punya tata krama untuk mengambilnya, seperti itu. Oh ya, jadi ini ya, di alam gaib pun ya itu juga seperti halnya di alam kita ya Mas. Misalnya mereka punya rumah, kalau rumahnya langsung dirusak kan pasti nggak terima juga ya, seperti itu ya. Akhirnya akan marah juga gitu loh. Sama Jadi aja harus sebenarnya. permisi terlebih dahulu sama yang punya tuh, yang gaib tuh, untuk diambil gitu ya. Enggak seperti yang kita harapkan ya, Ya, bisa ditindaklanjuti gitu. tindak lanjuti lagi. Kalau untuk di hutan sih aman-aman saja Mas. Di hutan malah aman Di ya. hutan malah aman karena si kadang makhluk halus itu bisa berpindah tempat, kan kalau di hutan itu banyak pohonnya Mas. Oh ya, kalau di hutan pohonnya Bisa besar-besar ya. pindah, Jadi bisa pindah. Istilahnya pindahnya kan nggak jauh. Ini kan karena di perumahan kemarin di puskesmas, karena di puskesmas ya ini. pohonnya ini aja, terus Ya. yang bisa ditempatin juga pohon ini aja. Akhirnya ini jadi rumah buat jin ya. Nah, ngomong-ngomong soal bonsai ini, katanya bonsainya banyak kali Om. Boleh dilihatkan Om? Boleh ya, sekedarnya belum begitu banyak juga. Oh ya. Mari. Oke. Ya, ini kita lihat ya koleksi bonsai dari Om Sutek. Ya, bonsainya apa aja nih Om? Banyak sekali ya ini. Ada beringin kimeng, ada beringin Arjuna. Beringin Arjuna yang mana Om? Yang ini, yang katanya orang ngetrennya istilahnya beringin Arjuna itu ini. Beringin Arjuna. Terus ada juga beringin kimeng kecil yang apa, hasil setek dari indukan tadi, itu kimeng juga. Ini ya kimeng ya, kimeng. Ini belum kebentuk ya Om? Belum, masih bahan. Masih bahan semua ya nih. Terus ini ada bahan Arabica. kelambis hitam, Ini jambu kalau nih ya, jambu merah, jambu merah. ada serut, Ini serut. ada si kecut juga. Asam ini ya, asam. Bawahnya ada batu karangnya ya. Ya sekedar. Ini kimeng juga ya Om? Ini beda lagi. Oh beda nih. Ini jenisnya beringin iprek. Beringin Iprek. Ini beringin iprek, yang tadi beringin Arjuna sama beringin kimeng. Oke. Ini serut. Serut lagi. Bagus nih bentuknya dan masih bahan ya, bahan semua. Di sana ada asam juga. Untuk yang ini orang bilang ngetrennya wacang ya Mas. Wahong sambung sancang. Wahong sambung sancang. Jadi stack gitu ya. Ya, di stek. Seperti yang di depan tadi juga ada wahong sancang. Alah, masih bahan semua Mas. Nggak ada yang jadi gitu, nggak ada. Ini masih bahan semua ya teman-teman ya. Ya. Jadi bahan aja udah bagus ya, udah gak bentuk gitu. Tinggal lanjutin. Ini dijual atau koleksi aja Om? Ya, sekedar koleksi, kalau ada yang minat ya dijual gitu. Oh gitu ya. Oke. Terus yang ini apa Om ini? Bagus sekali nih ya di depan rumah.
Ini wacang juga, cuman kemarin ada sedikit kecelakaan, ini patah. Ini patah, nggak tahu ditangkringi ayam atau apa, nggak tahu. Aduh. Dan akhirnya program lagi ini. Oh, ini diapakan Di loh? setek lagi, di setek. Di stek terus dikasih sungkup gitu ya. Ya disungkup biar nggak menguap dia. Ya. Terus yang masih sungkupan ini apa? Ini gulgum. Kemarin dari penanaman udah hidup, dari penanaman awal udah hidup, saya kasih taruh di sak itu udah hidup, akhirnya saya pindah ke pot baru, malah kayak gini. Terlalu banyaknya pemotongan akar. Gitu ya. Agak drop dia. Ini agak drop, terus dikasih sungkup ya biar gak stres tanamannya dan biar tumbuh subur lagi. Ini di samping ada bagus nih juga nih, serut nih. Kalau tanaman bonsai sendiri koleksi dari Om Sutek ini dari mana Om? Dari dongkel sendiri atau Semuanya dari dongkel, Mas. Nggak ada yang istilahnya beli, itu nggak ada. Sekedar ngisi waktu masa pandemi ini. Nggak ada kerjaan, terus ngisi waktu iseng-iseng ke hutan gitu. jadi di daerah sini memang masih banyak hutan ya atau alas ya, banyak sekali ini tanaman bonsai yang bahan bonsai ya yang diperoleh dari hutan atau dari alas ya, karena pandemi juga membuat waktu kita makin luang banyak, akhirnya dimanfaatkan oleh Om Sutik untuk membuat tanaman bonsai. Oke, jadi itu dari saya terkait tanaman bonsai koleksi dari Om Sutik. Nanti kalau teman-teman minat ya dan cocok dengan bahan tanaman bonsainya bisa berkunjung ke tempatnya Om Sutik. Nah, ini tadi yang menjadi maskot. Nah, dipilih mungkin karena hal mistis tersebut ya, maskot bonsai di tempat Om Sutik. Di samping juga umur dan bentuknya yang cukup bagus. Ini sempat dibelikan pot juga. Demikian dari saya terkait vlog singkat tentang kunjungan saya ke tempat Om Sutek, penggiat tanaman bonsai. Oke, jangan lupa like, share, dan komen, dan subscribe channel Flora Fauna.